Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebagaimana marilah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman, nikmat yang membuat seorang hamba itu bertahan, bahkan bukan hanya bertahan tapi menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, banyak orang yang tidak menyadari bahwa nikmat ilmu itu betul-betul nikmat yang sangat berharga, sehingga mereka meremehkan. Mereka lebih fokus kepada ilmu dunia, walaupun itu baik, tapi yang jadi masalah melalaikan ilmu akhirat mereka, menghabiskan seluruh waktunya untuk kehidupan yang hanya mungkin 60-70 tahun, tapi melalaikan kehidupan yang ribuan tahun ke depan. Hadirin Allah muliakan, Allah gak suka dengan orang-orang seperti itu. Allah terangkan mereka di awal surat Ar-Rum, tepatnya di ayat ke-7, ketika Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu jago dan mengerti hal-hal yang zahir dari dunia. Jadi hal-hal yang zahir dari dunia itu ngerti mereka. Pokoknya bicara detail tentang bidang dia, dijawab dari A sampai Z. Sampai perintilan-perintilannya dijelasin. Expert banget, pakar. Emangnya nggak boleh? Boleh, tapi ini masalah adalah wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai tentang akhirat mereka. Mereka lalai tentang akhirat mereka. Mereka nggak ngerti tentang iman, nggak ngerti bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan terhadap takdir dan lain-lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, beruntunglah kita ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dan menghabiskan waktu kita demi akhirat kita, sebagaimana kita tidak melupakan dunia. Dan itu yang Allah inginkan dari kita. Sekali lagi, jangan sampai lalai, karena sifat ini tidak disukai dan sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 7 di atas, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti hal-hal yang zahir, yang lahiriah
yang tangible dari dunia, tapi mereka lalai tentang kehidupan akhirat mereka. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita belum move on dari At-Talaq ayat 2 dan 3, karena ayat ini begitu luar biasa, begitu penting, dan begitu harus kita tancapkan di dalam diri kita, khususnya di saat-saat ini, di saat kondisi nggak mudah, di saat pandemi, di saat resesi atau mengarah ke resesi, di saat banyak orang kehilangan pekerjaannya, di saat banyak pengusaha gulung tikar. Jamaah yang Allah muliakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini, beliau menyatakan bahwa talibun nufudhi ilallahi wa daril akhirah, orang yang berjalan pulang kembali kepada Allah dan mencari kampung akhirat, harus punya sebuah sifat. Bahkan beliau katakan ini berlaku untuk semua disiplin ilmu, semua keahlian, semua ekspertis, dan semua kedudukan. Artinya ini sifat universal bagi seluruh orang sukses. Anda mau sukses dimanapun, Anda harus punya sifat ini. Beliau katakan di antara sifat-sifat tersebut adalah qa'iman bima yahtaju ilaihi min asbabi ma'unati. Dia itu harus memperjuangkan dan memiliki hal yang dia butuhkan agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia pulang kepada Allah, sehingga dia kembali bertemu Allah di surga, dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi poinnya gini jamaah sekalian, apapun kondisinya, fokus kita itu mengejar apa yang kita butuhkan agar bisa sampai ke sana, agar bisa sampai ke sana. Seberat apapun kondisi yang sedang kita alami, fokus apa yang saya butuhkan. Jangan terdistract dengan masalah, lalu kendala atau obstacle yang ada di kehidupan kita, sehingga kita sibuk tuh ngurusin yang kita nggak butuh sebenarnya. Kita nggak butuh. Kita nggak butuh. Contoh misalnya, ada pasang suami mau naik haji, lalu milih travel misalnya,
nggak jadi berangkat, atau akhirnya visanya nggak keluar. Yang milih travel si suami, si istrinya marah, menegur dia, udah kan aku udah bilang kan jangan pilih yang itu, pilih travel ini aja, ini travel temanku bla 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 bla. Akhirnya si suami kepancing, marahlah sama istrinya. Nah pertanyaannya, emangnya kita butuh marah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan nggak butuh. Anda naik haji mau ngapain? Mau kembali kepada Allah. Anda naik haji mau ngapain? Mau mendapatkan kepala Allah, mendapatkan surga Allah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Berarti Anda ingin surga. Emangnya Anda butuh marah-marah untuk masuk surga? Anda kan nggak butuh marah-marah. Terus kenapa ribut suami istri? Bisa dipahami hadirin. Sederhana ya, tapi ini keseharian banget loh. Sekarang nih semua atau banyak pihak work from home atau learn from home, akhirnya timbul masalah segala macam, ribut lah. Emangnya Anda butuh ribut-ribut? Anda kan nggak butuh ribut-ribut. Terus kenapa Anda ribut-ribut? Setiap kita fokus pada apa yang kita butuhkan dan Anda kejar itu. Jangan terdistract dengan masalah yang ada, kendala yang ada, atau obstacle yang ada di keseharian kita. Itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Nah ketika, kembali lagi ke ayat kita, ketika kita butuh solusi, atau ketika kita mencari solusi, atau kondisi keuangan kita benar-benar menipis di hari-hari ini, apa yang kita butuhkan? Jawabannya takwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan jalan keluar atau rezeki dari arah yang tidak Anda yang tidak Anda duga-duga. Ya udah, fokus ke sana. Fokus ke sana. Anda berarti butuh apa? Kita butuh takwa. Ya udah, fokus bertakwa. Dan jangan terdistract, jangan teralih, jangan terpecah konsentrasi pada beberapa kendala. Fokus ke sana. Setiap hari saya harus bertakwa hari ini. Besok masuk, saya harus bertakwa hari ini. Nanti masuk lagi Rabu, saya harus bertakwa hari ini. Kamis, masuk hari Kamis, saya harus bertakwa hari ini. Karena itulah itu yang kita butuhkan. Saya harus totalitas, saya harus habis-habisan, saya harus bersabar. Sebagaimana kita katakan, karena seringkali solusi bukan ada di lap pertama. Seringkali solusi bukan ada di ronde kedua atau ketiga. Solusi itu ada di lap terakhir. Ada di ronde ke-12 misalnya. Nah kalau kita nggak fokus pada apa yang kita butuhkan, ya belum sampai ronde ke-12 sudah KO. Udah deh. Fokus pada apa yang kita butuhkan dan perjuangkan dengan ketakwaan gitu. Dan kita butuh takwa itu sendiri. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Kemarin saya berbincang dengan salah satu keluarga yang dekat dengan keluarga kami. Salah satu keluarga
beliau suami istri sudah ngaji dan berusaha mengamalkan apa yang dipelajari. Tentu saja sebagaimana kita semua, apalagi saya, kita berusaha mengamalkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia. Dan beliau sebagaimana banyak orang lainnya mengalami kendala pekerjaan, kontraknya tidak diperpanjang, lalu dapat pekerjaan di perusahaan lain, tiba-tiba karena pandemi ini di-cut sepihak. Dan beliau bekerja di luar negeri, di salah satu negeri kaum muslimin juga. Yang menjadi kendala adalah biasanya sekolah anak-anak. Jadi bukan hanya pekerjaan tapi juga sekolah. Apabila kita tahu masalah pendidikan, seseorang sudah, atau anak-anak sudah sekolah di sebuah, atau sudah punya, bahasa tepatnya mungkin sudah punya jalur untuk mengejar cita-citanya, tiba-tiba kontrak orang tuanya nggak diperpanjang, sehingga anaknya kan harus balik juga ke atau harus keluar dari negara tersebut karena visa nggak diperpanjang, karena belajarnya anak di sekolah tersebut mengikuti visa orang tuanya. Jadi kendalanya nggak dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan dan harus keluar dari negara tersebut, dan anak-anak nggak mendapatkan atau tidak bisa melanjutkan jalur pendidikannya untuk sebuah cita-cita yang baik, untuk sebuah cita-cita yang baik, insyaallah ta'ala. Dengan ada kendala tersebut dan anaknya tinggal 1 tahun lagi untuk menyelesaikan jalur itu, untuk menyelesaikan program itu, kan sayang banget ya, udah tinggal 1 tahun lagi terus harus keluar, dan program itu mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Dan kalau pindah ke Indonesia, setangkap saya nggak ada solusinya, program itu nggak ada, dan lain-lain. Itu yang sepenangkap saya, mungkin saya salah, tapi itu poinnya. Itu kejadian awal beliau mendapat kendala, kalau nggak salah sebelum Ramadan, mungkin di Mei atau April atau Mei. Maka beliau putuskan untuk fight di negara tersebut dan lobby untuk bisa, artinya beliau cari pekerjaan yang halal, cari ke sana, cari ke sini. Gak meminta-minta, tapi beliau menjual keahlian, expertise beliau. Dan akhirnya belum dapat, tapi perusahaan yang itu kasih jangka waktu lebih untuk bisa, atau visanya dikasih jangka waktu tambahan, karena kalau visa habis kan harus keluar dari negara tersebut, sedangkan pekerjaan udah nggak ada di perusahaan itu. Tapi alhamdulillah, walaupun kontrak tidak diperpanjang, visanya dikasih tambahan sama perusahaan itu. Oke, kita akan extend visa Anda sampai akhir September. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan kurang lebih ya, seperti itu. 5 bulan tuh berjuang, nggak pasrah, dan fokus pada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya pekerjaan dan bagaimana anak menyelesaikan program di negara tersebut. Udah fokus ke sana aja. Ada apapun penawarannya, kalau poin ini nggak dapat, maka bahkan faktor anak menyelesaikan program itu lebih dominan, karena alhamdulillah artinya pekerjaan bisa didapatkan lebih
lebih luas dan lebih fleksibel lagi. Tapi kalau program anaknya itu di sana, dan tinggal 1 tahun lagi, kalau coba terus sampai kalau nggak salah sebulan yang lalu atau 1,5 bulan saya bicara dengan beliau, tanya beliau gimana hasil pekerjaan. Belum Ustadz, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya coba bertahan di negara ini selama 1 tahun. Yang penting anak saya bisa menyelesaikan programnya. Terserah mau kerja apapun. Dia mau kerja apapun terserah. Yang penting anak selesai sampai programnya. Baru begitu anaknya selesai, bisa balik ke Indonesia atau cari ke tempat lain. Tapi ini tinggal 1 tahun lagi. Semua kerangka yang sudah dibangun, tinggal 1 tahun lagi. Dan kalau harus angkat kaki dari sini, susah. Bisa buyar semua. Jadi fokus. Dan ketika belum sampai menyatakan itu, ternyata tidak ada kepastian juga. Belum ada solusi yang jelas. Artinya nggak serta-merta ngomong begitu terus dapat visa sampai tahun depan. Enggak, harus berjuang. Mungkin harus kerja di sana, kerja di sini, kerja di situ. Dan harus downgrade. Yang awalnya dapat gaji yang mapan harus turun. Dan mentok-mentok mungkin yang nggak kerja apa-apa, tapi yang penting dapat visa. Pokoknya apapun akan diraih, yang penting bisa dapat visa sampai tahun depan demi anak tersebut. Dan fokus ke sana. Setiap saat fokus ke sana. Doa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan gak curhat kepada manusia, gak cerita-cerita, kecuali berkaitan dengan cari pekerjaan. Gak ngeluh, gak curcol, tapi fight. Itu dari fokus pada yang kita butuh. Kita butuh apa sih? Kita butuh visa sampai tahun depan demi anak kita, dan cita-citanya positif, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi agama dan seterusnya. Udah fokus ke sana dan mulai nyari, dan jangan gengsi, jangan milih-milih segala macam. Pokoknya apapun, yang penting bisa bertahan di sana selama 1 tahun lagi, baru setelah itu pulang. Langsung kalau kasih solusi? Enggak. Disuruh berjuang dulu sama Allah. Ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, dan seterusnya. Lalu Allah kasih solusi? Belum. Allah uji dengan jalur yang haram, jalur kebohongan. Ada solusi, tapi harus bohong. Oh, itu kan berat. Dan kita ngalamin lah gitu-gitu deh. Udah coba bertahun. Lab pertama, lab kedua, lab ketiga. Lab ke-6 nih, kayaknya ada solusi. Ternyata haram solusinya. Dan dalam kondisi itu kita mulai capek, mungkin perbekalan kita udah mulai tipis, terus segala macam. Dan syaitannya kan udah diambil aja, darurat. Udah coba yang ini deh. Lu cerita ada solusi, tapi maksiat, tapi ada kebohongan di situ. Dan beliau putuskan untuk tidak ambil. Kenapa? Itu tadi. Yang kita butuhkan apa, jamaah? Yang kita butuhkan adalah ketakwaan. Biar ada solusi. Dan kebohongan nggak nyambung dengan ketakwaan. Seperti air dan minyak. Jangan diambil. Fokus pada ketakwaan. Kita butuh apa? Visa dengan cara yang halal. Karena cara yang halal adalah bagian dari ketakwaan. Dan itulah solusi. Ya udah, fokus ke sana. Yang lain tuh tutup mata, fokus ke visa halal. Contoh seperti kasus ini, kejar. Terus misalnya tadi di ronde ke-5 atau ke-6, ronde ke-7, ronde ke-8, ronde ke-9, ronde ke-10, nggak ada solusi sama sekali. Oh, itu nggak mudah loh, jamaah. Itu syaitannya udah main lagi tuh kan. Coba yang kemarin diambil, bener kan, darurat kan, begitu kalau syaitan main. Sekarang ada solusi nih, dan waktu udah semakin dekat, sampai pada hari dimana visa yang ditangguhkan oleh perusahaannya habis lagi.
Dan kalau visa habis itu semua harus angkat kaki dari negara tersebut. Dan anak nggak mendapatkan penyelesaian programnya. Terus sampai benar-benar ronde ke-12 ya, Mbak. Itu akhirnya beliau mengajukan ke perusahaan, tolong kasih saya satu, kan masih nyari pekerjaan sana, pekerjaan sini segala macam. Lalu ada titik terang, tapi waktu udah mepet. Akhirnya minta kesempatan 1 hari lagi. Tolong tambahin tenggang waktu visa saya 1 hari lagi aja. Bayangkan 1 hari begitu berarti di banyak orang. Kita buang-buang 1 hari. Aduh, hari Senin ini ngapain ya? Oh, tidur. Selasa saya baru mulai lagi. Ini belum minta tolong 1 hari lagi. Karena 1 hari berarti untuk ngurus-ngurus pekerjaan. Dan benar-benar sampai pada hari H belum dapat pekerjaan. Dan halal. Dan sesuai yang diinginkan. Dapat kontrak baru. Dan itu dramanya luar biasa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan juga dari benar-benar dari arah yang tidak diduga-duga. Dia dapat dia dapat kontrak dari perusahaan yang selama pandemi ini melay-off banyak ekspatriat di negara tersebut. Dan dia punya ide untuk mengajukan CV ke perusahaan tersebut di ronde pertama, ronde kedua, atau ronde ketiga. Tapi nggak jadi. Karena ada omongan pesimis, atau bukan omongan pesimis, ada omongan bilang yang jangan ke sana. Karena ini perusahaan lagi melay-off atau memutus kontrak banyak karyawan ekspatriatnya. Intinya gini, Allah nggak bukakan jalan beliau untuk meng-apply atau memasukkan CV di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Tapi jalan itu baru Allah buka di ronde-ronde terakhir. Itu poinnya. Di ronde ke-10, ke-11, ke-12. Kenapa? Karena kalau Allah buka di ronde pertama, kedua, ketiga, kemungkinan besar ditolak. Karena pada saat itulah terjadi pengurangan karyawan. Ditolak. Tapi begitu di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, itu perusahaan sudah kalau bahasa itu mungkin cuci gudang segala macam. Terus ternyata setelah itu mungkin mereka evaluasi, mereka membutuhkan pihak yang punya keahlian tertentu, dan masuklah Allah atur di ronde ke-11, ke-12 keahlian itu dimiliki oleh si fulan ini, bapak fulan ini. Dia apply. Oh, ini saya butuh ini. Keahlian ini belum ada. Terus kita udah. Dan mungkin kondisi sebagian mulai settle, atau orang bisa, ya orang macam-macam zaman sekalian. Strategi masa depan kita aja bulan lalu sampai sekarang beda, apalagi perusahaan. Intinya adalah bagi banyak orang, siapa yang mau dapat solusi atau harus spot jantung dulu sampai ronde ke-12. Tapi ternyata itu solusinya. Kalau beliau masukkan itu ke ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, kemungkinan besar ditolak. Karena perusahaan sedang cuci gudang pada saat itu. Makanya Allah berfirman, jamaah sekalian, dalam surat Ali Imran ayat terakhir, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian dan kuatlah kesabaran kalian. Tahan terus sampai mentok, tahan. Dan warabitu, dan rabitu itu menjaga perbatasan. Kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa simpel, tetap jaga di pos kalian, jangan kemana-mana. Udah, disuruh jaga perbatasan, jaga perbatasan. Apapun jaga perbatasan, tetap di pos kita. Saat kita berjuang, kondisi apapun tetap di pos kita.
Dan bertakwalah, ini lihat closingnya, ditutup, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Lihat dalam Ali Imran 200, agar kalian beruntung. Lalu dalam At-Tolak ayat 2 dan 3, dapat rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Apakah sekali lagi, apakah nggak ada hubungannya? Ayat ini mengatakan agar kalian beruntung. Lalu At-Tolak ayat 2 dan 3, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kalian duga-duga. Bukankah itu keberuntungan? Nah, ini solusinya. Jadi bukan, nggak harus takwa hari ini solusinya H+1, enggak. Isbiru wasabiru, sabar dan pertahankan kesabaran, kuat-kuatan nafas kesabaran. Sabar dan kuat-kuatkan nafas kesabaran. Itu tadi. Kalau perlu minta tambahan waktu lagi. Selama tidak halal, selama halal dan kita tidak merendahkan diri, saya minta tambahan waktu. Perjuangkan sampai injury time. Dan tetap di pos ketakwaan. Warabitu, jangan kemana-mana. Tetap di pos, fight di situ, dan fokus kepada apa yang kita butuhkan. Kata Ibnu Qayyim, kita butuh apa? Oh, untuk bertakwa kita butuh ilmu, fokus pada ilmu. Oh, agar saya bisa istiqomah saya butuh guru, fokus pada guru. Oh, untuk istiqomah atau untuk dapat solusi dan bertakwa saya butuh sahabat-sahabat yang soleh atau soleh, kejar itu dan fokus pada itu, jangan terdistract. Kita ini kebanyakan blanknya, gara-gara masuk itu lupa mau ngapain ya. Loh, Anda fokus terhadap apa yang Anda butuhkan. Itu tadi, beliau dan keluarga fokus pada apa yang beliau butuhkan. Beliau butuh visa 1 tahun ke depan biar anak bisa sekolah. Udah fokus itu. Ibadah, takarrub dan seterusnya, minta solusi dari Allah. Dan juga hati-hati dalam beribadah, jangan sampai beribadah untuk tujuan dunia, tapi niatkan untuk akhirat. Lalu tujuan utama adalah ridho Allah dan yakin kepada takdir. Dan sebelumnya beliau cerita, pokoknya kalau Allah takdirkan pulang, ya udah pulang. Ya berarti itu yang terbaik. Bukankah itu inti dari mencari ridho Allah? Ya udah, ridho Allah yang terbaik. Tapi perjuangkan dulu, fight dulu. Sekali lagi, jangan beribadah untuk urusan dunia, karena itu kita kena surat Hud ayat 15 dan 16. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Allah akan kasih dunianya, tapi nanti di akhirat tidak ada tempat tinggal kecuali neraka. Kita beribadah mencari wajah Allah dan ridho Allah. Lalu karena Allah suruh kita melakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Allah suruh kita bertahan di pos kita, bertahan di pos kita. Allah suruh kita jangan menyerah. Dan semua itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah dan fokus pada kebutuhan kita. Seperti kata Ibnu Qayyim tadi, kita butuh apa sih? Oh, kita butuh takwa, fokus takwa. Oke, biar bisa bertakwa, apalagi yang kita butuhkan? Oh, saya butuh ilmu dan kajian. Fokus, harus komit dengan ilmu dan kajian. Karena kalau nggak ada ilmu, bahan bakar habis nih. Ya udah, makanya apapun yang terjadi, waktu kajian, waktu belajar nggak boleh diganggu gugat. Karena ini kebutuhan saya. Kalau nggak, lemah saya nggak sabar. Saya butuh apa lagi? Oh, saya butuh pembimbing. Fokus pada pembimbing. Saya butuh guru. Kejar guru Anda. Saya butuh sahabat yang soleh, yang ngingetin saya. Jangan gengsi, jemput bola. Habisnya nggak pernah dihubungi, nggak pernah diajak. Lo yang butuh siapa? Kita kejar. Orang-orang yang berhasil itu fokus pada kebutuhan dia dan nggak ngurusin orang. Kita nggak fokus sama kebutuhan, gengsi lah, malas lah,
nggak enakan lah, sungkanan, ini tinggal. Nggak bisa, fokus pada Quran dan kejar semaksimal mungkin. Dan semua aspek. Untuk bertakwa saya harus butuh apa? Saya butuh apa? Kejar itu semua. Komponennya dipenuhi. Karena sekali lagi jalan ke depan kan nggak mudah. Istiqomah itu susah. Dan solusi nggak akan Allah kasih kalau kita nggak bertakwa. Maka seluruh komponen bertakwa penuhi. Dan setiap kita punya kebutuhan beda-beda. Ada itu tadi, ada yang butuhnya sahabat yang soleh atau soleha. Yang lain udah ada, tinggal sahabat yang soleh nggak ada. Itu kejar. Ada yang butuh pasangan, ada yang butuh suami agar bisa membimbing dia. Ada yang butuh istri. Kalau nggak dia jatuh ke dalam yang haram, fokus ke sana. Tapi tempuhlah jalan yang halal. Apa kebutuhan kita untuk bisa bertahan dan mendapatkan solusi dari Allah? Jadi kejar gitu loh. Dan perjuangkan. Karena nggak setiap masalah atau banyak masalah solusinya bukan di ronde pertama. Dan itu udah dicontohkan, dan perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan para nabi dan rasul misalnya. Hadirin Allah muliakan. Lihat Nabi Nuh berjuang ratusan tahun, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Dan beliau ceritakan apa yang beliau alami dengan sebuah doa kepada Allah dalam surat Nuh ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, terus ayat 11 dan seterusnya. Beliau mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Siang dan malam. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. 950 tahun. Siang dan malam. Siang dan malam. Enggak ada waktu libur, enggak ada waktu. Siang dan malam. Berhasil, falam yaziduhum du'ai illa firara. Dan ajakanku, dakwahku tidak menambah kecuali menambah semangat mereka untuk lari, bukan mendekat, kabur. Dakwah siang malam bukannya mendekat, malah semakin kabur orang-orang, malah semakin kabur. Bayangin gak sih kita dakwah semakin hari bukannya semakin banyak, semakin sedih, semakin kabur orang, semakin kabur. 1-2 bulan 950 tahun. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap aku berdakwah kepada mereka agar engkau ampuni mereka, mereka masukkan jari-jari tangan mereka ke dalam telinga mereka dan menutup baju mereka ke muka mereka, atau menutupkan baju mereka ke muka mereka sebagai simbol mereka nggak suka, sebagai simbol mereka menolak, sebagai simbol mereka nggak terima. Dan terang-terangan tutup telinga, tutup muka, dan mereka sangat menyombongkan diri. Berhenti? Enggak. Ayat berikutnya apa? Tsumma inni da'autuhum jihara. Lalu aku berusaha mendakwahi mereka, ayat ke-8, secara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Lalu aku berusaha mendakwahi mereka secara terang-terangan, dan aku berusaha mendakwahi mereka secara personal, secara sendiri-sendiri, diam-diam. 950 tahun. Kenapa? Karena orang-orang terbaik itu tahu kebutuhannya, tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka harus menunaikan tugas mereka, bertakwa. Ya udah, jalankan. Dan ini bukan 1-2 tahun, ini bukan 3-4 tahun. Kalau harus 950 tahun, 950 tahun. Makanya Allah katakan sekali lagi di Ali Imran terakhir itu, sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran, warabitu, dan tetap berada di pos, dan bertakwa. Udah gitu aja.
apapun yang terjadi tetap berada di pos dan bertakwa. Nanti keberuntungan akan datang. Sabar dulu, keberuntungan akan datang. Nah, kita akan terburu-buru. Kita ingin begitu hari ini tahajud, besok langsung ada solusi. Bisa, apa susahnya bagi Allah? Tapi di banyak kasus Allah nggak mau cara demikian. Apa susahnya bagi Allah? Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka terjadilah. Tapi kemana tadarruk kepada Rabbul Alamin? Mana merendahkan diri kepada Allah? Mana mengemis kepada Rabbul Alamin? Mana merengek kepada Allah? Mana air mata di sepertiga malam terakhir? Mana ucapan-ucapan lirih, ya Rabb tolong aku, ya Rabb tolong aku, ya Rabb tolong aku. Udah 950 tahun. Seringkali kita bukannya fokus pada kebutuhan kita, malah fokus sama yang lain. Ya ngobrol lah, ya pergi ke sana kemari lah, ya cari angin lah, ya ngabisin dengan hal mubah yang ada gunanya. Akhirnya nggak ada solusi. Makanya itu tadi kata Ibnu Qayyim, fokus dengan apa yang Anda butuhkan, maka Allah akan kasih solusi. Kita butuh apa? Jujur sama kita butuh apa nih? Oh, takwa. Oke, untuk bertakwa kita butuh apa lagi? Itu penuhi, nanti Allah bantu semuanya. Dan melangkah, berjuang. Apa yang kita butuhkan? Itu kejar. Dan setiap orang kebutuhannya seringkali beda-beda. Hadirin Allah muliakan. Maka kita harus meyakini hal ini. Sebagaimana contoh tadi, bisa jadi solusi setelah 5 bulan. Ada orang solusi setelah setengah tahun. Ada solusi 1 tahun. Ada solusi 3 tahun. Nabi SAW 13 tahun harus keluar dari kota Mekah, baru masuk lagi. Jangan terburu-buru. Makanya kan Nabi kata, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini orang yang terburu-buru. Sabar. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi. Itu janji Allah. Allah nggak mungkin. Allah nggak kayak kita yang seringkali janji itu miss. Allah nggak pernah seperti itu. Cuman Allah kan nggak pernah mengatakan Allah akan kasih solusi seperti yang kamu inginkan, di waktu yang kamu inginkan, dan seterusnya. Karena manusia bodoh. Dzuluman jahula, Al-Azab ayat 72. Zolim dan bodoh. Ya kalau semua keinginan pihak yang zolim dan bodoh itu dipenuhi, ya berantakan semua. Kalau dokter mengikuti keinginan pasiennya, ya berantakan pasiennya berantakan. Jangan makan santan ya Bu. Tapi aku hobi makan santan dok. Oke, boleh nggak masalah, asal tinggalkan jeroan ya Bu. Itu kesukaan saya Pak Dokter. Oke, halalan thayyibah. Ya udah berantakan semuanya. Ya udah, Bapak tidurnya cepet ya malam ya. Tenang aja dok, aku tuh nggak pernah tidur malam. Aku biasa tidur 2:30 pagi. Oh nggak apa-apa. Ya berantakan. Allah pasti kasih solusi, tapi Allah kan nggak pernah mengatakan harus sesuai dengan keinginan kita, karena siapa kita? Dzuluman jahula, makhluk yang sangat zalim dan bodohnya minta ampun. Al-Azab 72. Sudah kita bahas ayat ini. Allah Al-Alim, Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah Al-Khabir. Dan Allah juga nggak mengatakan Allah pasti kasih solusi di
H+1, H+2, H+3, H+4, enggak. Tapi Allah janjikan, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia duga-duga. Di waktu yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau ketebak yang ngaca, ya dari ayat ini kan gugur dong dari awalnya. Ayat ini Allah berfirman dari arah, dari tempat, dari waktu yang tidak Anda duga sebelumnya. Yang tidak Anda duga. Itu poinnya. Jadi ketika perhitungan kita meleset, santai aja. Karena ayatnya dari arah yang tidak Anda duga. Kalau semuanya sesuai dengan dugaan kita, oh, ini besok, gue yakin nih besok kejadian. Ini, loh kayaknya ayatnya nggak begitu deh. Dan ayat nggak mungkin salah kan. Firmannya adalah bin haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga-duga, dari tempat dari yang tidak ia duga-duga, waktu yang ia tidak duga sama sekali. Itu yang perlu kita camkan. Ya simpel aja, kita flashback ke beberapa bulan yang lalu, Ramadan. Siapa di antara kita yang merasakan Ramadan tahun ini itu Ramadan terbaiknya? Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita yang menduga bahwa Ramadan di tengah-tengah pandemi ini Ramadan terbaiknya? Gak ada yang duga. Tapi banyak orang kasih testimoni demikian. Ya Allah, Ramadan kali ini beda ya. Ya ambil ibrah lah. Ambil ibrah. Jadi bukti itu udah banyak. Tapi lagi-lagi manusia zalim, zuluman jahula. Zuluman jahula. Zolimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Saking bodohnya, ini bukti udah depan mata, bukan depan lagi, depan saat ini, belakang, kanan, kiri, itu bukti semua. Nggak nyambung-nyambung juga. Nggak juga. Nanti maksiat lagi. Nanti alasan maksiatnya pakai logika lagi. Padahal Allah sudah mengatakan, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka tugas kita fokus pada apa yang kita butuhkan dan penuhi semua instrumen ketakwaan, dan fokus ke sana, fokus ke sana, fokus ke sana. Jangan terdistract dan tetap berada di pos. Itu pesan yang sangat kuat, tetap berada di pos. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Sabar dan kuat-kuatan nafas kesabaran, dan tetap berada di pos perbatasan, di pos, dan bertakwa. Jangan tetap di pos main gaple, jangan. Di pos tuh bertakwa. Ya gue di pos terus nih bro, terus ngapain? Main gaple, sama main kartu, ya gimana? Dalam tanda kutip, quote and quote ya. Ya tadi malam kok bisa kecolongan kita sama maling. Kalian nggak ada di pos, kita ada di pos. Terus ngapain? Tidur. Ya tidur. Tetap di pos sampai tidur. Di pos bertakwa kepada Allah. Di pos tapi bertakwa kepada Allah. Nanti Allah kasih salat. La'allakum tuflihun. Kalian pasti beruntung, pasti beruntung. Nama juga keberuntungan. Keberuntungan itu kan nggak ketebak namanya keberuntungan. Kalau ketebak semua itu bukan keberuntungan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, ada yang dapat solusi 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Bahkan salah satu manusia terbaik 950 tahun. Tapi mereka tetap berada di pos ketakwaan. Yang mereka lakukan adalah terus berusaha memenuhi kebutuhan
mereka agar mereka bisa terus berada di pos ketakwaan. Itu yang mereka kejar. Karena emang gak mudah. Tapi Allah tidak akan membebani kita di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fokus apa yang kita butuhkan dan kejar. Makanya bukan berpangku tangan. Ketika kemarin kita bahas rizki itu akan mengejar kalian sebagaimana kematian mengejar kalian, itu bukan berarti berpangku tangan. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah besok kita masuk ke ayat berikutnya di pembahasan ketakwaan ini. Dan ini penting jemaah, ketakwaan ini luar biasa, dan ini nasihat seluruh nabi dan rasul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, amin ya rabbal alamin, sekeluarga dan semua kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Izin bertanya Ustadz, jika kita fokus dengan tujuan yang akan kita capai, apakah kita harus menutup mata dengan kesempatan yang lain? Contoh, saya ingin menghafal Al-Quran, tetapi sekarang banyak link kajian online. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, kalau konteksnya menghafal Quran, semua dikembalikan begini deh. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menyatakan lan tasluh hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini nggak akan baik kecuali dengan konsep yang membuat umat pertama jadi baik dan terbaik. Umat pertama itu para sahabat. Jadi kita nggak akan jadi baik sampai kita mengikuti resepnya umat yang pertama. Karena itulah umat terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Hadis Bukhari. Makanya kan dalam semua bidang belajarlah dari yang terbaik. Dan itu sering kita sampaikan nasihat itu nasihat para ulama itu kepada jamaah sekalian. Kalau mau belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik itu beda. Ya makanya mereka jadi yang terbaik karena mereka punya perbedaan. Makanya kan salah satu syarat jadi terbaik kita harus punya diferensiasi. Nah, siapa yang terbaik? Para sahabat Nabi SAW. Ya kita ikuti mereka. Dan adapun tentang menghafal Quran, jamaah sekalian Allah muliakan, salah satu metode mereka adalah talaki. Itu metode terbaik. Dan talaki artinya belajar Quran dan menghafal dengan guru. Jadi langkah pertama, cari guru dah. Jangan ngafal sendiri otodidak. Emangnya haram? Nggak haram. Tapi bukan itu metode mereka. Metode mereka adalah talaki. Belajar dengan guru. Yang diawali dengan Nabi SAW yang belajar Quran dengan malaikat Jibril. Nabi aja sama malaikat Jibril. Nggak sendirian. Itu Nabi SAW. Lalu kita mau sendirian? Walaupun tidak haram kan. Tapi wadukhul buyuta min abwabiha, masuklah ke dalam sebuah rumah dari pintunya. Daripada manjat pagar, bisa jatuh, bisa luka, bisa diteriakin maling, masuk dari pintunya. Setiap ilmu itu ada pintunya. Setiap ilmu itu ada jalannya. Kata para ulama, setiap tujuan memiliki jalan. Dan Anda harus tahu jalannya.
Jadi bukan kontennya aja, kita harus tahu metodenya. Makanya para ahli Quran mengatakan rukun orang bisa menguasai Al-Quran kan 3. Yang pertama, adanya guru. Yang kedua, murid. Dan yang ketiga, kurikulum. Bukan hanya ngafal-ngafal aja. Karena mungkin kalau 1 surat nggak ada masalah, 2 surat masih belum ada masalah. Kalau hafalan kita udah 5 juz, gimana metode memurojaah? Itu harus ada seninya. Oke, hafalan kita 10 juz, gimana cara murojaah? Hafalan kita 15 juz, gimana biar masuk ke juz 16, juz 1-nya nggak lupa? Para ulama kita mengatakan semua ada seni dan tata caranya. Makanya rukunnya 3: guru, murid, kurikulum. Kenapa kita bingung? Tapi sekarang banyak kajian lingkungan, karena kita garap sendiri, bingung kita. Kalau ada guru, beliau yang menentukan hari ini sekian-sekian, hari ini sekian-sekian. Kita ikuti kurikulumnya dan kita punya waktu, maka silakan gunakan waktu itu untuk kajian online. Makanya jemaah sekalian, ada salah satu ada penanya nanya ke salah satu ulama terbaik hari ini, Syekh Shalih Utsaimin. Kata penanya ini, Syekh, mohon nasihatnya, apa buku-buku fikih mazhab Syafi'iyah yang engkau rekomendasikan kepada saya kalau saya ingin belajar fikih mazhab Syafi'iyah? Kata beliau, bukan begitu cara belajar. Bukan begitu cara belajar. Saya bisa saja sebutkan buku fikih mazhab Syafi'iyah, tapi bukan begitu cara belajar. Cara belajar, kalau Anda ingin belajar fikih Syafi'i, cari guru yang jago fikih Syafi'i, lalu biarkan beliau yang buat semuanya buat Anda. Beliau yang ngatur buku apa, kurikulumnya bagaimana, durasinya gimana, segala macam. Bukan kita yang ngeracik. Ya sama, bukan pasien yang ngeracik obat. Yang kasih resep itu dokter, yang ngeracik apoteker, segala macam. Kita nggak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba belajar ini. Bukan Anda. Kalau ingin belajar serius sebuah bidang atau ingin menuntut ilmu, yang pertama cari guru, itu poin. Yang pertama cari guru. Makanya sebagian ulama klasik seperti Imam Syafi'i mengatakan, man kana syekhuhu kitabah ghallaba khata'uhu shawabah. Barang siapa yang gurunya adalah buku alias otodidak, barang siapa yang gurunya adalah sebuah buku, maksudnya belajar otodidak, dari awal belajar otodidak, maka kemungkinan besar kesalahannya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemungkinan besar kesalahannya lebih banyak daripada manfaatnya. Dijelaskan sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin, mungkin ada 1-2 yang berhasil, tapi berapa persen? Mayoritas kesalahannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ingin menghafal Quran, guru. Ingin bisa baca Quran, guru. Ilmu itu tidak bisa dilepaskan. Jamaah simpel aja deh. Kalau ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ya bisa kalau ilmu yang bermanfaat itu nggak perlu guru, maka kenapa Allah tidak turunkan kitab suci aja, lalu manusia suruh baca sendiri? Nggak perlu Allah turunkan para nabi dan rasul, udah suruh pada baca sendiri aja. Turun dari langit Al-Quran, Taurat, Injil, segala macam, suruh baca sendiri. Kenapa mayoritas nabi Allah utus di Bani Israel? Dan kita tahu Bani Israel adalah bangsa tercerdas di dunia. Emang mereka nggak bisa baca, menelaah sendiri? Fa'tabiru ya ulil albab. Maka marilah kita berpikir, wahai orang-orang yang diberikan akal sehat. Guru itu penting. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya nabi atau rasul kitab suci, rasul kitab suci, rasul kitab suci. Ada kitab, ada buku, ada guru. Ada yang mengarahkan. Wallahu ta'ala bishawab.
Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, begitu juga keluarga Ustaz, tim dan kaum muslimin semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana meyakini bila kita yang pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan saat ini sedang hijrah, dapatkah menjadi orang bertakwa, dapatkah mencapai derajat iman dan ihsan? Barakallahu jazakallahu khairan. Ustaz, ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, bukan dapatkah lagi, peluangnya sangat besar. Sangat besar. Sampai-sampai sebagian para ulama menyatakan bahwa Anda lihat mayoritas sahabat senior, mayoritas sahabat-sahabat Nabi yang senior itu pernah melewati masa jahiliyah. Bukan yang dari lahir sudah muslim, sudah steril, sudah bagus dan seterusnya. Ada yang dari lahir udah oke. Aisyah radhiyallahu taala anha dan banyak para sahabat. Tapi sahabat senior itu kan dari masa jahiliyah. Dari masa jahiliyah. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Dalam hadis Bukhari, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah loh. Tapi dia punya mental, dia punya prestasi, dia punya fitrah yang bagus, tapi ya masih melakukan, ya namanya jahiliyah. Maka ia akan menjadi orang terbaik ketika masuk Islam atau ketika hijrah, idza faquhu, jika ilmu menjadi karakternya. Jadi bukan hanya punya peluang jadi ahli takwa, banyak orang yang backgroundnya masa jahiliyah, kata Nabi SAW, punya peluang besar jadi yang terbaik setelah hijrah. Jadi yang terbaik, bukan hanya jadi baik, tapi jadi yang terbaik, tapi dengan syarat ilmu menjadi karakter. Jadi benar belajarnya serius, ilmu menjadi karakter. Allah Ta'ala bisawab. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan itu dari syaitan. Makanya kata Syekh Shinqiti hafizahullah, semua pesimistis dari syaitan. Gitu aja udah. Semua pesimistis dari syaitan. Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Saya itu suka dengan optimisme. Makanya kata para ulama, semua pesimistis dari syaitan. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.